Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan menjelaskan wedding videografi. Jadi buat kalian yang lagi mau nikah dan butuh videografi wedding. Yang pertama saya mau klarifikasi dulu kebutuhan calon pengantin terkait videografi ini. Nah, kalian nanti kalau misalkan oh iya ini, nah kalian tandai aja aku nomor 1, nomor 2, nomor 3 gitu ya. Yang pertama mengabadikan momen sekali seumur hidup. Kalian pingin nggak sih seperti ini, mengabadikan momen sekali seumur hidup, bener nggak? Ingin setiap momen penting terekam dengan indah dan tidak terlewatkan. Ini kebutuhannya. Kemudian yang nomor 2, kualitas visual yang sinematik ya. Gambarnya stabil, warnanya cantik, tone elegan, dan editing profesional. Yang ketiga, tangkap momen tanpa ganggu jalannya acara. Videografer sigap, peka, tidak mengganggu jalannya acara. Jadi videografer yang profesional itu tidak akan mengganggu jalannya acara ataupun ritual. Rekaman lengkap, setiap rangkaian acara itu semua direkam. Dari persiapan, akad, hingga akhir resepsi. Audio yang jelas dan berkualitas. Bener nggak? Suara ijab kabul dan ambience atau ucapan-ucapan dari tamu atau teman-teman pengantin. Kenangan yang mudah dibagikan. Nah, kalau misalkan jadinya file yang highlight itu kan mudah dibagikan di sosial media atau full dokumentari untuk keluarga. Tim profesional dan berpengalaman, tidak mau ambil risiko, butuh tim yang mengerti alur wedding, tidak usah dijelaskan panjang lebar, dia udah tahu sendiri karena udah berpengalaman. Nah, terus on time delivery, hasil video dikirim tepat waktu tanpa drama. Nah, kalian ini yang mana nih kebutuhannya? Semua atau beberapa aja? Dicatat ya. Kemudian permasalahannya sering dihadapi oleh calon pengantin terkait videografi. Nah, ketakutannya apa saja sih? Yang pertama, takut hasil videonya tidak sesuai ekspektasi. Biasanya calon pengantin itu seperti ini, kurang sinematik lah, warna pucat lah, editing kurang rapi lah. Kemudian videografernya kurang peka terhadap momen penting, momen krusial terlewat lah, ekspresi keluarga nggak kena, nangisnya nggak kena, fresh look atau momen haru dan lain-lain itu nggak terekam misalkan. Nomor 3, kurangnya koordinasi dengan WO atau tim lain, misalkan videografer bingung randoni, nah, kan kacau nih, harusnya kan tahu atau koordinasi dulu dengan tim WO atau tim yang lain, atau misalkan udah berpengalaman ya biasanya udah tahu alurnya kan sama mirip-mirip, misalkan terlambat menangkap momen gitu. Terus audio hasil kurang jelas. Nah, takut kurang jelas ini kalau misalkan saya itu biasanya pakai ini, kalau nggak pakai ini colok ke mixer, ini ditempelkan kayak gini atau taruh ke saku biar nggak kelihatan. Nah, yang nomor 5, deadline pengiriman video terlalu lama. Misalkan sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu terlalu lama. Kalau di saya itu maksimal 2 minggu ya. Kurangnya komunikasi sejak awal. Nah, biasanya kalau kurang komunikasi itu akan sangat-sangat gantung ya, atau bingung konsepnya mau gimana, konsepnya mau gimana, alurnya mau gimana, itu tidak jelas. 7, tidak ada backup data. Ini paling bahaya ya. Misalkan vendor itu tidak ada sistem backup yang jelas, ketika memorinya rusak nanti hilang filemu. Nah, kalau sudah ada backupan, kalau saya kan bawa laptop, saya backup di laptop, jadi misalkan ini hilang atau ini rusak, di laptop masih ada. Dan saya nggak cuma backup di laptop, saya juga backup di hard disk. Jadi di laptop dan di hard disknya rusak, ininya rusak, masih ada laptop gitu. Kemudian tim tidak profesional, videografer tidak siap dengan berbagai situasi wedding. Ini biasanya kalau yang tidak berpengalaman. Nah, ini banyak banget saya capture dari TikTok, ternyata banyak pengantin yang menyesal karena dapat videografer atau fotografer yang abal-abal atau kurang profesional. Saya bacakan satu ya. Novita, sama banget Kak, dekorasi udah bagus, make up oke, videografernya nggak datang. Nah, malah nggak datang loh, ini sangat-sangat bahaya ya. Kalau vendornya nggak dikenal dan akhirnya nggak datang, siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini banyak banget yang nyesel ya. Aku lihat ini di TikTok, ternyata banyak banget ya videografernya nggak datang, akhirnya filenya hilang, itu banyak. Nah, sebelum saya mau kasih tahu press listnya, saya mau kenalan dulu nih. Nama saya Ali Samsudin. Saya adalah videografer wedding sejak tahun 2018. Belajar ke banyak ekor wedding. Saya itu orangnya sangat-sangat
suka belajar ya. Jadi saya belajar videografi, belajar fotografi, belajar marketing, belajar ngomong di depan kamera seperti ini. Saya adalah vendor Aliansam karena saya sendiri, Ali Samsudin, founder wedding videografi, mastery wedding videografi mastery itu adalah kelas online saya ya. Nah, apa saja sih dalam pemilihan kriteria utama vendor dokumentasi? Nah, misalkan kalian nanti nggak hire saya, harusnya ketiga elemen ini ada buat vendor kalian biar aman. Yang pertama, gaya dan hasil kerja sesuai ekspektasi. Kalian pinginnya seperti apa? Lihat dulu portofolionya, kalau cocok baru boleh. Kemudian yang kedua, profesionalisme dan keandalan. Nah, ini mengenai sistem backup ya, seperti bawa laptop tadi, terus kontrak kerja. Ini kontrak kerja jelas itu supaya jelas banget datang jam berapa jam kerja, harganya berapa, deadline kapan, pembayaran lunasan kapan, dan lain-lain. Terus pengalaman yang cukup. Kalau vendor sudah berpengalaman, itu sudah tahu yang bagus kayak gimana, angle-nya dari mana, posenya seperti apa, itu sudah tahu semua. Yang ketiga, kecocokan pribadi dan komunikasi. Anda nyaman ketika menemui tim dokumentasi yang bisa berkomunikasi dengan Anda. Nah, ini adalah vendor saya. Ada di Instagram Aliansam_. Kalian bisa lihat sendiri portofolio saya, hasil kerja saya, video dan foto saya ada di sini semua. Nah, ini adalah keunggulan vendor videografi Aliansam. Yang pertama, yang nyuting saya sendiri loh. Pengalamannya sudah 7 tahun. Datang sebelum acara dimulai. Jadi saya datang 1 jam sebelum acara dimulai. Terus recording jelas karena saya menggunakan audio recording ke mixer langsung. Dan saya ada backupan seperti ini. Kemudian saya adalah fleksibel menyesuaikan dengan konsep klien. Misalkan klien pingin konsepnya seperti apa, terus kita ngobrol, sesi konsultasi, kemudian baru eksekusi. Kemudian ada backup file aman karena saya bawa laptop ke lokasi. Yang ketujuh, komunikasi mudah karena sudah saya belajar komunikasi seperti ini. Hasilnya natural, kalian bisa nilai sendiri di Instagram saya. Lihat-lihat portofolionya. Portofolio saya real wedding atau lamaran juga itu saya sendiri yang nyuting, saya sendiri yang kerja. Yang ke-10, saya pakai surat kontrak kerja ya, biar jelas datangnya jam berapa, berangkatnya jam berapa, deadline-nya kapan, berapa harganya, itu jelas. Nah, ini adalah paketnya. Paketnya untuk yang 4 jam kerja ini untuk intimate atau akad saja ya. Ada mulai dari 900.000, ini murah banget ya. Satu videografer 4 jam kerja, hasilnya video sinematik 1 menit dan ada bonusnya file video yang mentah. Dikirim lewat Google Drive. Dan yang gold ini harganya 1.200.000. Satu videografer 4 jam kerja, sinematiknya ini dapatnya 2 menit. Bonusnya file video mentah juga. Dikirim lewat Google Drive. Nah, yang platinum ini ada 2 videografer. Yang pertama ada videografer sinematik, yang kedua videografer liputan. Kerjanya 4 jam kerja juga, sinematik dan video liputan 45 sampai 60 menit video liputan. Bonusnya semua file video mentah dikasih ya. Pakai flash disk juga, ini ada flash disk untuk menyimpan file kalian. Jadi kalau mau nonton tinggal colok ke HP atau ke komputer ya, atau ke TV yang udah ada flash disknya. Terus paket yang akad dan resepsi itu ada yang 8 jam kerja, ini ada silver dan gold platinum, mulai dari harga 1.500.000. Ini satu videografer 8 jam kerja, sinematiknya dapat 2 menit dan ada bonusnya. Nanti kalian bisa lihat-lihat sendiri ini ya. Kalau misalkan ada yang bingung boleh ditanyakan ke saya. Video liputan juga ada yang 4 menit sama 4 jam kerja dan 8 jam kerja. Kemudian ada add-on atau layanan tambahan. Kalian bisa baca-baca sendiri nanti ya. Kenapa harus bookingnya sekarang? Ketersediaan tanggalnya sangat terbatas. Harga bisa berubah kapan saja seiring banyaknya permintaan. Kalau semakin banyak permintaan, itu nanti harganya semakin naik. Biar mudah dikontrol ya. Pastikan momen sekali seumur hidup terekam dengan sempurna oleh tim profesional, jangan sampai salah pilih vendor. Yang keempat, bonus hanya berlaku buat yang booking hari ini. Jadi buat yang
booking nanti besok-besok soal itu saya bonusnya nggak ada. Cara bookingnya sangat mudah, pilih paket sesuai kebutuhan, bayar DP 20% untuk mengunci tanggal. Jadi nanti kalau udah DP masuk, tanggal kalian udah aku lock, atau misalkan belum ada tanggal, kita menyesuaikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.